Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel Tuition. Kali ini aku akan membahas Dragon Dagger episode 21. Sebelum kita mulai ke videonya, kita berikan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, di episode kali ini ada yang menarik di sini. Dan kalau sudah menontonnya, kalian pasti tahulah apa yang menarik di episode ini. Oke, kita tahulah gimana reaksi para tim God Select ini terhadap reaktor plasma es ya. Tapi sebelum itu kita breakdown dulu. Langsung aja ke breakdownnya. Di awal scene dibuka dengan Ryomon dan Kanata yang pergi ke suatu fasilitas dengan seorang laki-laki yang ingin sekali menggunakan plasma reaktor es, tapi dihadang oleh Kanata karena intinya adalah Spear. Judul kali ini adalah Harga dari Kemakmuran. Setelah itu Kanata yang sudah tahu reaktor plasma es intinya adalah Spear, mereka bertukar pendapat dan akhirnya karena berhubung politik mereka atau God Select tidak ingin ikut campur. Lanjut ke plasma es yang ingin ditingkatkan outputnya menjadi 86% dan terjadilah menjadi tidak stabil dan reaktornya terlalu panas dan muncullah sesosok Spia Geomos. Spia Geomos pun menyerap energi dan memunculkan Spia Saurus. Tim God Select pun maju atau bertugas menggunakan Guts Gripen dan Nars DC Battle Mode. Pada akhirnya kalah. Kapten Muroboshi yang harus menyusun ulang rencana dan pada akhirnya rencana itu pun dilaksanakan. Setelah itu Agams yang muncul yang beradu pendapat dengan Kanata dan Kanata dan memang si bangke ini Agams karena Kanata ingin berubah menjadi Dagger tidak bisa karena pengaruh pada pikirannya ya bahwa masa depan tuh tidak bisa diubah. Setelah Spiasaurus kalah atau dihancurkan oleh tim God Select, Spia Geomos pun mensummon lagi Spiasaurus dan pada akhirnya Ultraman Dyna pun muncul dan munculnya langsung dikosen lah si Spiasaurus. Di sini ada yang janggal tapi akan ku bahas di poin pentingnya. Di sini setelah Dyna bertarung dengan Geomos, Geomos pun dibantu Agams. Dyna pun sedikit kesulitan. Untungnya ada form lain ya, yaitu form Strong Type. Beralih ke Kanata yang belum bisa berubah karena tidak ada keyakinan pada hatinya. Dia pun tidak bisa berubah menjadi Dagger. Pada akhirnya Kanata memotivasi dirinya dan bisa berubah menjadi Dagger. Teamwork pun dimulai di sini. Dyna dengan Strong Type-nya dan Kanata dengan Dynamic Type-nya. Setelah bertarung beberapa saat, Terraphaser pun mundur, tinggal Geomos dan Dyna Dagger. Dyna menggunakan Soul Gain Quotient-nya dan memberikan Ultra Dimension Card dan digunakan di Dual Sword-nya, mengeluarkan jurus Legend Flash Multi Scram. Geomos pun lenyap. Oke, gimana untuk breakdown-nya? Dan tidak lupa ya, Ultraman Dyna ini bisu ya atau tidak berbicara ya, nggak tahu lah gimana karena sudah menunggu lama. Rumornya ternyata sedikit miss karena di rumor yang ku tahu ya, Dyna itu diisi suaranya oleh Asuka, tapi di sini membisu atau tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Oke, gimana untuk breakdownnya? Jangan kemana-mana karena kita akan ke poin pentingnya. Langsung aja ke poin pentingnya. Yang pertama adalah Spia Geomos. Ya, di sini terbentuk karena ulah dari sebuah fasilitas ya yang ingin mengeluarkan potensi sebenarnya Spia. Itu menurutku, dan terciptalah Spia Geomos. Kali ini dia mensummon Spiasaurus. Pada akhirnya juga ketam juga ya. Yang kedua adalah Spiasaurus. Kita menjadi tahu kalau di masa depan ada banyak Spiasaurus. Terbukti dengan Geomos yang selalu mensummon Spiasaurus. Setelah Spiasaurus yang dia summon ketam sebelum ada Dyna ya. Oke, yang ketiga adalah reaktor plasma es. Ya, di sini kita tahulah preview kemarin kalau Kanata tidak setuju dengan reaktor plasma es.
dikarenakan dia menggunakan inti dari Spia dan itu tidak baik untuk peradaban manusia di masa depan. Walaupun di masa depan ada Spia lagi ya yang di planet Basto menurut Agams. Oke, yang keempat adalah kemunculan Ultraman Dyna. Ya, di sini kemunculan Ultraman Dyna hype-nya sedikit kurang ya, karena memakan rumor atau percaya rumor kalau Ultraman Dyna muncul dan diisi suaranya dengan suara Asuka. Tapi ternyata tidak ada ya. Di sini ada kejanggalan di mana Kanata tahu dari mana kalau dia Ultraman Dyna. Ya, menurutku kan Asumi Decker pernah bilang ya kalau di masa depan ada satu Ultraman lagi yang membantu Asumi Decker ini. Tapi Asumi Decker itu cuma bilang satu Ultraman dan Yuzare ya, tidak bilang Ultraman Dyna. Kelima adalah Ultra Dimension Card. Ya, dimana di sini Ultra Dimension Card diberikan dua langsung, yaitu Ultra Dimension Card 3 dan Dyna. Di sini ya sedikit terkejut ya, karena dari mana Dyna mendapatkan Ultra Dimension Card 3. Tapi ya setelah dipikir-pikir dulu, sebelum series ini atau di zaman dulu Ultraman 3 tuh sempat bersatu dengan Dyna. Ya mungkin 3 memberikan sedikit kekuatannya kepada Dyna. Oke, Ultra Dimension Card ini disatukan menciptakan jurus yang bernama Legend Flash Multi Scram. Ya, dimana di sini jurusnya keren ya, tapi tidak tahulah gimana caranya Kanata tahu dengan Ultraman Dyna. Guys, gitu dulu untuk pembahasannya. Jangan lupa untuk komen di bawah ini dan like video ini ya. Gitu dulu untuk pembahasannya. Kali ini jangan lupa like, subscribe, dan follow IG aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Assalamualaikum and dah.